dari perempuan silakan. Duduk siap dan nomor siswa Surya Pratama dan kawan harian kelas 10C jumlah 27 hadir lengkap siap mengikuti pembelajaran. Laporan terima, kembali ke tempat. Balik ke tempat. Sebelum belajar, berdoa mulai. Selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke. Hari ini laporan semuanya lengkap, berarti masuk semua? Ya, masuk. Oke, hari ini kita akan belajar tentang impuls momentum. Sebelumnya kita kemarin telah belajar tentang kecepatan, tentang massa, tentang gaya. Artinya apa? Gaya apa? Kalau gaya dulu artinya apa gaya? Apa? Apa artinya gaya? Tarikan atau tarikan. Kalau massa artinya apa? Massa satuannya apa massa? Massa satuannya apa? Kilogram. Oke. Gaya tadi artinya apa kalau gaya? Nah, berarti kalau kamu mendorong manuk kamu ngasih apa? Gaya. Kalau massa tadi artinya? Berat. Kalau berat satuannya bukan kilo tapi apa? Kalau massa kan bukan, kalau berat kan bukan kilo kalau kamu itu. Yang kilo itu apa? Dulu belajar dulu. Kalau panjang, satuan panjang apa? Meter. Kalau satuan waktu? Satuan waktu. Second atau detik, betul. Kalau massa satuannya kilogram. Massa kilo kan. Kalau kamu beli beras berarti satuannya apa? Kilogram. Kamu kalau beli beras itu beli berasnya itu 1 meter atau 1 kilo? Oke, gaya sudah tahu, massa sudah tahu. Kemudian dulu sudah belajar tentang kecepatan. Apa artinya kecepatan? Kecepatan. Apa artinya kecepatan? Kecepatan itu kalau kamu di naik motor itu kan ada speedometer kan itu berapa satuannya apa? Kilometer per jam kan ya. Nah, berarti dari situ artinya kecepatan apa? Jarak tempuh tiap jam. Nah, tiap jam, bisa tiap jam. Terus tiap apa lagi? Bisa meter per detik. Berarti itu disebut apa? Meter per second. Nanti tadi definisi dari apa tadi? Kecepatan. Oke, sudah tahu belajar kecepatan, sudah, gaya sudah. Kemudian massa tadi sudah. Tadi Bapak bilang hari ini belajar apa? Impuls dan momentum. Oke, kita belajar impuls dan momentum. Sebelum itu kita lihat video dulu. Saya ulang ya.
kalau karate itu mukulnya harus apa? Mukulnya harus cepat. Kita dari masalah ini ya. Terus masalah kedua. Terus yang kedua, kalau kamu lihat pertandingan tinju, itu selalu pakai apa kalau pertandingan tinju? Tapi kalau karate malah dia nggak pakai. Kalau karate malah nggak pakai apa? Sarung. Tapi kenapa kalau pas tinju malah atletnya pakai sarung kan ya? Benar nggak? Oke. Sekarang kita ada banyak sekali masalahnya. Kalau kamu lihat video, masalahnya kenapa kalau petinju itu harus pakai sarung? Kemudian kalau atlet silat itu kalau tarung dia pukulannya harus cepat. Nah sekarang kamu praktekkan ke tangan kamu sendiri. Coba ke tangan kamu, angkat tangan semua. Oke. Sekarang pukulkan yang kanan ke kiri. Tapi lambat. Ketika kamu memukul, kamu nggak narik lagi. Yang pertama gerakannya, ketika habis mukul kamu tarik cepat. Yang kedua, ketika kamu pukul, kamu tidak tarik cepat. Ini misalkan ini yang tarik cepat ya. Yang kedua, kamu bandingkan dengan yang habis mukul agak pelan tariknya. Sakit mana? Sakit yang ditarik cepat atau yang Oke, sekarang dua orang maju ke depan. Dua orang bebas. Sekarang dua orang udah ini. Sekarang kamu pukul inimu sendiri, dadamu sendiri pelan, sesuai terukur. Coba pukul. Sakit nggak? Sekarang pakai ini. Ya. Kamu pukul. Sekarang dengan besar pukulan yang kamu sama, coba lebih sakit mana? Berarti ini enggak, maksudnya ini lebih sakit atau enggak kalau begini? Enggak. Oke, berarti kesimpulannya apa? Menurut kamu ini berfungsi sebagai apa? Penahan rasa sakit. Nah, pertanyaannya kenapa bisa nahan rasa sakit? Loh, ini kan kamu pukul memberikan apa kalau kamu pukul? Gaya dorong ya. Nah, ini kalau langsung kok sakit. Sekarang kalau ini nggak sakit, apa? Kira-kira apa menurut kamu? Kenapa ini bisa mengurangi rasa sakit? Karena satu-satu, ini dulu apa? Ada alat pelindungnya yang ini. Karena dia ada pelindungnya. Nah, fungsinya alat pelindung ini untuk apa? Menahan rasa sakit. Kita buktikan ya, apakah betul untuk menahan rasa sakit. Ditinjau nanti kita tahu hubungannya dengan gaya ya. Jadi untuk sementara teman kalian, karena ini untuk menahan rasa sakit ya. Oke, kita nanti praktekkan, bisa dilepas lagi. Kita nanti praktekkan dengan percobaan. Oke, permasalahan 1. Kalian sudah lihat videonya. Kenapa tadi kalau karate mukulnya harus apa? Tapi kalau bermain tinju malah tangannya pakai sarung. Terus kalau atlet taekwondo pakai pengaman ini ya. Tadi katanya biar apa tadi yang merasakan tadi? Meredam rasa sakit. Tadi ada meredam bahaya. Oke, itu permasalahan 1. Yang permasalahan kedua, kenapa? Kita lihat dulu videonya. Permasalahan kedua adalah kenapa kalau kita di jalan raya sering lihat
truk itu lebih susah apa? Merem. Kita lihat ya ini. Nah, kita lihat di truknya ini. Kita lihat di videonya. Yang susah rem yang mana? Nah, ini kenapa kok bisa susah ngerem? Masanya berat. Jadi masanya kalau kamu berpikir kalau gede susah ngerem gitu. Oke, itu permasalahan yang kedua. Ya. Yang ketiga, tadi kan kalau petinju udah pakai sarung aman, nggak merasakan sakit. Kemudian karate dia pakai pengaman. Yang kedua, kenapa kalau mobil besar dilihat dari video ini yang tadi apa tadi? Susah ngerem. Lebih susah mana? Ngerem motor atau ngerem mobil? Mobil pun juga sama. Lebih susah mana ngerem mobil sama bis? Oke, kita menunjukkan dua ya. Bapak akan bagikan LKPD-nya. Nah, nanti kamu cari dari praktek itu nanti kamu temukan impuls itu apa, kemudian kenapa sih harus pakai peredam, kemudian kenapa kalau momentum itu kamu bilang lebih berat susah ngerem. Nah, nanti kamu buktikan hipotesis kamu itu nanti di percobaan. Satu kelompok satu. Satu kelompok satu bagikan untuk teman-teman. Oke. Nah, sekarang kalian baca panduannya untuk percobaannya. Alat dan bahannya sudah ada di meja ya. Jadi kalian sekarang tinggal baca panduannya. Ada dua percobaan, percobaan 1 dan percobaan 2. Nah, kalian pahami dulu cara kerjanya. Ketua kelompoknya membimbing. Kaitkan dengan tadi yang sudah kita lakukan. Kenapa sih kalau dipukul cepat sakit? Kalau nariknya nggak cepat, lebih nggak sakit. Nah, di situ susun percobaannya di situ. Nah, kamu boleh berdiskusi ketua kelompok bimbing anak buahnya. Apa saja bahan yang perlu disiapkan, terus percobaan 1 itu kita ngapain? Kamu aktif diskusi di situ. Ketua kelompoknya, jadi ketua kelompoknya membaca sambil berdiskusi. Arahkan anak buahmu, ya. Rimbawan harus begitu, siap lapangan. Kalian berdiskusi, apa praktek pertamanya, bahannya apa saja. Nah, pas mukul kalian jangan di meja, nanti mejanya rusak di lantai. Jadi pakunya itu kamu pukulkan ke kayu. Kamu bandingkan di situ, suruh membandingkan apa? Pukul dengan apa? Dengan palu, dengan batu bata, dengan botol. Mana yang lebih enak? Pakunya. Nah, itu kan ada di situ panduannya. Nah, coba kamu baca. Nah, panduannya dibaca apa?
Cara memukulnya pun juga harus sesuai itu bentuknya mukulnya gimana. Dia langsung dituliskan di hal ini. Langsung dituliskan. Pelan-pelan. Teknik mukulnya juga perhatikan. Di situ ada. Ya, dicatat di situ sedapatmu. Katanya sesuai yang kamu lakukan. Beda kelompok tidak beda. Ya. Ya, kalau kayunya ada bata-bata. Oh, ya betul. Yang pakunya susah dicabut ini. Yang pakunya susah dicabut. Kalau kayu diganti batu bata. Kan kemudian kan sesuai batu bata. Kalau sudah selesai berarti batu bata. Kan kamu mukulnya 3 kali. Sesuai LKPD mukulnya berarti pakai satu pakai apa? Palu. Satunya pakai batu bata. Yang ketiga pakai botol plastik. Nah, kamu bandingkan sesuai LKPD. Kalau misalkan pakai botol plastik tidak bisa ya
bisa. Sesuai datamu. Ya. Kira-kira bisa tidak mukul pakai botol plastik, kamu tuliskan di situ. Kalau misalnya Pak Sesuai keadaanmu. Ya ditulis berapa senti. Tulis sesuai keadaanmu. Ya. Masing-masing datanya memiliki pengalaman beda-beda. Kamu tuliskan. Waktunya berarti ditulis. Kalau memang nggak bisa ya berarti nggak tulis tidak bisa. Ini sampingnya waktu tulis. Kamu tulis tuh berdasarkan semua hasil keterangan dituliskan di kertasnya ya. Awak dari sebelumnya bisa di situ aja. Boleh di situ. Ya, dipindahin boleh. Tulis semua keterangan berdasarkan pengalaman kamu di situ. LKPD-nya sudah lengkap. Di situnya ada dua, kamu tambah satu. Ada batu bakar, ada botol, ada palu. Kalau sudah Pak, Sudah ikuti LKPD-nya apa? Sesuai LKPD. Jadi kamu bekerja sesuai dengan prosedurnya. Kalau besi 7. Waktunya pada awal biar Terus kalau kayu yang itu tadi yang botol. yang atas berapa detik yang atas kita? Yang atas 18 detik maksudnya yang pakai palu, yang pakai batu 18 detik. Jadi lebih makin cepat lah. Iya maksudnya
Palu itu pemukul, namanya palu besi itu palu. Pemukul namanya palu, ya pukul besi itu namanya. Ya, besi. Boleh di kertas, boleh di sebaliknya sini boleh. Nah, ini kan ada kosong. Ditulis di sini. Kamu diskusi dengan temanmu, apa yang kamu jumpai berdasarkan pengalaman kamu, tuliskan data-datanya di sini. Berdiskusi. Boleh. Jadi LKPD itu tujuan Cuma yang pakai jembatan juga ada. Foto yang paling lama ada. Foto Yang penting kan cuma dapat dikit doang. Kalau misalnya kita tidak geser ini baru Nah, kamu diskusi. Wah, itu semuanya. Setelah selesai kamu percobaan, boleh duduk di meja lagi untuk mendiskusikan sambil menulis. Kamu diskusikan percobaan 1. Setelah selesai, lanjut percobaan kedua sesuai terus tulis di sini Pak. Masih tulis di sini aja. ya, ditulis di situ. Pak, ingat ada yang percobaan ya Pak. Ya, Terus ingat kalau seperti ini tambah lagi. Kolomnya tambah lagi. Nambah lagi di bawah, bebas boleh ditulis lagi. Ya. Tambah lagi Nah, ini taruh sini untuk kita untuk time. Iya, kamu bandingin di situ. Jadi kamu bandingkan di situ antara palu, batu bata sama plastik, botol plastik, kan? Diskusikan di situ, diskusi. Nanti kita presentasi satu kelompok maju ke depan perwakilan untuk membahas hasil pengamatannya. Nanti masuk pakai dalam kayu gitu ya. Masing-masing juga apa yang dicapai oleh KPD juga mereka hasilnya di catatan masing-masing. Misalnya kalian juga catat, dibuka dicatat hasil penelitiannya sambil diskusi di situ. Bilang lucu tadi. kayak
sudah selesai langsung lanjut ke percobaan 2 sesuai LKPD-nya. Nah ini bagus nih, lagi mendiskusikan cara memukul pakunya. Silakan diteruskan. Berdasarkan pengalaman kalian cara memukulnya itu gimana? Waktu kontak itu ya waktu saat, kalau kalian mukul berarti saat apa? Bersentuh. Menyentuh, betul tadi. Waktu menyentuh, waktu bersentuhan, ya kan? Ya kan? Beda makna antara waktu yang sentuh dengan waktu yang diperlukan. Yang itu kan di situ kan ada waktu yang diperlukan. Kalau waktu sentuh ya saat memukul itu palunya nyentuh nggak? Sentuh. Nah itu namanya waktu sentuh. Nah pertanyaan bagus. Dari ancang-ancang palunya waktu sentuh itu dari ancang-ancangnya. Jadi gimana? Ancang-ancangnya atau saat menyentuh? Ya namanya waktu sentuh ya waktu sentuhnya. Ya waktu sentuhnya. Makanya waktu contoh, saya tanya sama kamu, waktu nyentuh, waktu sentuh itu, atau waktu kontak ketika pukul dengan batu bata itu lama enggak? Enggak, yang 1 detik ada? Atau kurang dari 1 detik? Kurang dari 1 detik. Nah, coba kamu bahas di situ. Coba kamu, yang masih bingung ininya tanya, tapi kalau yang pertanyaannya sesuaikan dengan itu. Tadi tanya nih waktu sentuh itu dari mana? Apakah dari acara bagus itu? Jadi paham. Di situ kan ada waktu yang diperlukan, kemudian ada waktu sentuh. Sama nggak waktu yang diperlukan dengan waktu sentuh? Beda Pak. Beda. Nah, setelah LKPD 1 berarti lanjut ke 2, silakan. Setelah selesai, sudah ke analisis yang berapa sekarang? Nomor 1. Yang ini kan? Ayo, silakan silakan. Ya, analisis. Iya, tulis di sini. Iya. Di sini Pak ya? Iya, terus. Boleh di kertas bebas. Oke, 10 menit lagi kita harus ke percobaan 2. Silakan gunakan waktu 10 menit hasil analisis kalian. Oke, ada pertanyaan. Jenis bahan itu maksudnya begini. Kalau ini jenis bahannya dari apa? Jenis pemukul. Kalau ini plastik. Kalau ini
Pasti. Nah, itu maksudnya. Tadi pas percobaan ngaruh nggak ke situ? Ngaruh, makanya jenis bahan itu asal alat ukurnya itu tadi. Nah, silakan dibahas di situ. Kalian harus berpikir menemukan apa sih ini permasalahannya, nanti bisa memecahkan pertanyaan yang tadi. Kenapa kalau karate harus cepat, kalau petinju harus pakai sarung, kalau pencak silat bawahnya harus pakai atas, nanti tetap jawabannya. Saya ditanyakan apa? Oh, bingung merangkai kata-kata. Kok pas susunan jadi dirimu apa? Maksudmu gini, tulis dengan bahasamu, ya. Jadi bingung menyusun kata-kata. Jadi otak itu harus dilatih dan dipaksa, biar kamu bisa menyusun kalimatnya yang logis teratur itu di situ. Kalau kamu mentok diskusikan ini gimana ya nyusun kalimatnya, maunya begini tapi gimana ngomongnya ya. Tulis di situ. Diskusi. Kalau dipendam sendiri nggak selesai-selesai. Sekarang lanjut ke percobaan 2. Oke, silakan lanjut ke percobaan 2. Di situ baloknya jadi apa? Ada 2 apa di situ? Ah, 2 balok. Coba kamu sekarang lihatkan besinya, massa besinya. Itu yang massa besi di situ. Yang percobaan 2. Oke. Yang satu massanya berapa? Di situ tertulis berapa? 100 gram. Yang satunya 200. Lebih berat mana massanya? Oke, silakan percobaan di situ. Sesuai dengan prosedur LKPD-nya. Dasarnya pasir, ya dasarnya ya plastik. Malamnya itu kamu sebagai pengganti pasir. Berapa kedalaman itu? Nanti cek. Nah, ini plastiknya di sini. Di sini. Yang itu dari situ saja. Ya. Plastiknya lepas ya. Pasirnya tidak diplastisin. Untuk pasirnya ditempatkan semua atau? Ya, ditempatkan semua itu. Jadi satu biar jadi alasnya biar banyak kan.
Kalau itu kecil nanti ya ketonjok. Ada semuanya. Tapi di sini mau di jangan dikurangi malah Coba kamu cek lagi alat bahanmu ada yang kurang apa? Coba. Nah, ada pertanyaan bagus, gimana jatuhkannya begini atau begini? Begini saja, ya. Kalau begini boleh, tapi kalau begini harus begini terus, harus sama. Kalau begini harus begini terus, ya, harus konsisten. Ya kamu bisa bandingkan. Ah, ini ada status nih. Ini pakai stopwatch. Diperlukan nggak stopwatch? Diperlukan. Tidak. Coba baca lagi yang KPD. Tidak Pak, tidak Pak. Perlu stopwatch nggak? Tidak. Ah, tidak. Jadi tidak perlu. Jadi kamu baca dulu dari KPD. Iya Pak. oh itu ukur lubang. Ah, itu taruh di situ aja. Stopwatch taruh di situ aja. Pahami lagi urutan KPD-nya. Boleh. Ya, kalau lurus terus ya. Kalau begini mendatar sudah harus konsisten gitu. Logikanya kalau jatuhannya begini, berarti dasarnya harus apa? Kalau itu jangan harus tebel alasnya bawahnya itu. Kalau gini ya gitu cukup. Karena kan nggak yang kejatuhan tuh nggak segini banyak, ya kan? Jadi susun itunya. Ukur lubang yang terbentuk pada pasir, maksudnya gimana Pak? Lubang itu maksudnya kedalaman itu kan. Ketika dijatuhkan, nah ini kan membentuk kedalaman ini. Nah, dihitung dari awalnya kan segini. Terus itu dihitung kedalamannya kan. Nah, berapa mili kan di situ. Nah, ketika kamu jatuh kan ada ini nggak bekas jatuh nggak di situ. Nah, itu. Akhirnya katanya jangan bawa ini. Alasnya itu cukup untuk menahan beban, ya kan? Yang penting untuk menahan beban. Nah, ini Pak. Yang kita kalau makin tinggi alatnya itu besi itu kalau jatuh itu kepala kamu sakit nggak? Kena tangan aja. Cara ngitung mili bagaimana? Ayo dulu ingat pelajaran satuan pengukuran. Cara ngitung mili
ini kan setiap 1 cm ada berapa mili? Ingat lagi dulu. 1 cm berapa mili? 10 mili. Berarti setiap 1 strip itu apa? Berarti, tanya. 1 cm berapa mili? 10 mili. Berarti strip yang kecil itu berapa artinya? 5. Berapa? 5. Saya. 1 cm ini 10 mili. Berarti 1 strip kecil ini bisa 5. Ingat waktu pengumpulan dulu. Berarti kan 1 milinya berarti kan 1 ya. 1 mili kan. 1 strip yang kecil itu mili. Ada nggak yang sampai ke setengah senti? Oke, setelah selesai langsung kerjakan LKPD-nya ya. Waktunya 15 menit. Silakan kerjakan LKPD-nya. Jadi kalian jangan terbuai ini prakteknya terus, tapi jangan lupa data sama analisis pemikiranmu dituangkan di situ. Mantap suaranya menggelikan. Coba lihatin di sini Mas. Coba lihatin. Coba lihatin ini. Coba lihatin kamera. Nah, berapa itu? Berapa kedalamannya? Harus detil. Ayo di sini segera LKPD-nya. Iya. Balok 1 itu yang paling berat. Berarti 50 yang 200 kan? Yang ini ada pertanyaan. Kan ada 2, 1 masanya berapa? 100, satunya ya 100. Yang di sini, yang kalau kamu lihat LKPD balok 1 itu yang berapa? 200 atau 100? Coba baca lagi panduannya. Coba baca lagi panduannya. Siapkan balok 1 yang masanya lebih berat. Berarti balok 1-nya ya 200 gram. Hati-hati baca LKPD-nya. Pahami betul. Ketua kelompok mengarahkan anggotanya. Ya, bagi peran. Pastikan prosedur percobaannya betul. Jangan keliru. Yang sudah dapat kembali ke meja, olah datanya di meja. Yang sudah selesai langsung ke meja kembali untuk olah datanya.
Pak, untuk yang diukur ini yang jatuh di sini atau yang jatuh di sini? Oh, yang kena dulu, makanya apa menjatuhkannya harus betul. Kalau gitu terus, kalau lurus terus. Enggak apa-apa, asal konsisten. Asal konsisten ya, harus konsisten ya. Nah, tuh. Kalau begitu kamu harus tebal alasnya, ya kan? Biar sampai biar kamu tahu dia nggak kena plastik, biar kamu tahu harus tebal. Yang 32 berarti harus yang 3. Aduh, itu yang jatuhnya konsisten. Nah, kalau sudah pas 30 atau apa, udah yakin saja menjatuhkannya, biar ininya yakin. Nah, kalau sudah begitu, ya jangan sampai ada gesekan dengan penggaris, karena mengurangi gesekan, jadi mengurangi besar kecepatan kan. Jangan apa nyenggol penggarisnya. Kira-kira segitu dapat, udah lepaskan saja. Nah, itu udah. Itu tadi berapa? Ya ulang lagi. Ajar dong. Ah, itu. Hah? Berarti tebal lagi harusnya alasnya. Nah, ini keterampilan kamu percobaan di situ. Jadi konsistenan, kemudian jangan sampai itu penggaris itu di situ diperlukan. Nah, dipercepat sudah selesai. Nah, mantap itu. Itu jadi kamu latihan keterampilan ini menjatuhkannya ini di situ. Keterampilannya di situ, jangan asal jatuhkan. Palu lebih berat. Oke, silakan dilanjutkan untuk analisis datanya. Terus habis itu kita masing-masing kelompok presentasi. Saya ingin tahu berdasarkan pengalaman kalian, percobaan apa yang didapatkan. Ini paling ini sendiri. Apa tadi kesalahan prosedur? Nah, sip, mantap. Nah, bagus tuh, cerdas. Itu. Wah, mantap. Setelah selesai di meja ya, ini olah datanya di meja.
Ini masih ada satu kelompok yang masih berusaha mengakurasikan datanya. Harus akurat ya, berarti kamu hitung beberapa kali biar lebih mantap. Kelompok yang ini hati-hati sekali ngambil datanya, bagus. Jadi lama untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, silakan sekarang olah datanya. Sampai yang berapa? Analisis yang berapa? Sudah selesai olah datanya. Saya keliling kendalanya masih sama menyusun kata-kata. Itu harus berpikir, itu berpikir tiga kali ya menyusun kata-kata itu berdasarkan data kamu. Ini juga sama, ini menyusun kata-kata kamu berdiskusi makanya dengan temenmu, pengennya tuh ngomong gini biar cepat ini nulis gagasannya atau nulis hasil solusinya. Gimana Moras berpikir? Moras otak? Jadi lapar, tidak ngomong ini jadi lapar. Percobaannya sederhana, tapi kenapa orang tenaga terus jadi lapar ya? Karena berpikiran di situ ya. Iya. Ketinggian. Nah, di situ mempengaruhi apa? Nah, kamu tuliskan di situ. Berdasarkan hasil pengamatan kamu ada pertanyaan bagus. Kalau ketinggian itu mempengaruhi gaya enggak? Nah, kamu cantumkan berdasarkan pemikiran kamu di situ. Nanti kita presentasi. Momentum itu berdasarkan yang itu percobaan kamu lakukan, tulis sama dengan yang mengantar dari Bapak siapa mau maju dulu? Yang sebisa mau maju dulu memaparkan hasilnya. Ya. Sebisa berpikirmu.
Kenapa diulangi lagi? Masih penasaran sama kejadian yang mengalami gaya Pak. Yang sudah presentasi ini, yang sudah memaparkan, kayaknya yang siap dari kayaknya ini. Sebisamu memaparkan idemu, analisismu, menjelaskannya. Itu siapa? 5 menit lagi ya. Saya tanya nih, ternyata berpikir itu berat ya? Berat. Jadi kalau fisika itu rumus itu jangan dihafal. Kamu sering dulu SMP hukum Ohm apa? Hukum Ohm. Tuh langsung Ohm apa? Langsung hafal tuh Ohm OHR. Cepat sekali. Harus kalikan hambatan. Maknanya apa? Aturan itu susah. Makanya dalam percepatan ini kamu tidak sebatas tahu rumusnya, tapi tahu permasalahannya. Nanti kamu menghadapi permasalahan nanti bisa memecahkan. Jangan hafalan, bisa menganalisis. Oke, 5 menit lagi untuk presentasi.
Yang bisa lewat sini jarang mempengaruhi masa memberi kesempatan ketika lewat sini saya ini apa tadi kecepatan juga mempengaruhi apa, silahkan diskusikan di situ hasil analisis kalian. Oke, 2 menit lagi. Sudah siap ya? Sebisanya. Oke, jangan lupa. Setelah ini udah siap belum ini? Tapi kalau kedua ya, siap ya. Habis ini presentasi sebisamu. 3 awas Oke, kelompoknya silakan maju ke depan. Nah, maju di sini. Karena ini kan baru selesai ya, bisa menganalisis. Dari percobaan pertama. Hasil percobaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan dan menjelaskan hasil dari percobaan kami. Yang pertama, hasil percobaan dari tentang impuls dan momentum, yaitu alat dan bahannya satu buah palusi, dua buah balok kayu, satu buah balok plastik, 3 buah paku 2,5 cm, 1 buah stopwatch. Dan hasil pengamatan kami, alat bantu yang digunakan palu besi waktu yang diperlukan, juntik dan balok kayu sekitar 10 detik, dan botol plastik 32 detik. 32 detik berarti berapa menit? Hampir setengah menitan ya. Oke. Kesimpulannya apa dari 3 itu? Kesimpulannya dari 3 itu, semakin berat masalah pemukul maka semakin besar gaya yang diberikan, dan semakin ringan masalah pemukul gaya yang diberikan semakin kecil. Berarti ke masa ya, lebih menganalisis ke masa ya. Kalau masanya lebih masa pemukul kan maksudnya ya. Kalau lebih berat gayanya lebih besar. Oke, kesimpulannya yang tadi hasil analisis dulu itu. Oke, terus yang momentum apa yang itu yang dijatuhkan ke pasir pemalam tadi, pengamatan percobaan kedua, apa hasil pengamatanmu? Pengamatan saya dan kelompok 1, lubang yang dihasilkan dari kegiatan 1, yaitu balok 1 pada ketinggian 30 cm sekitar 0,3 cm atau 3 mili. Oke. Dan balok 1 pada ketinggian 50 cm 0,5 cm atau 5 mili, Pak. Dan pada percobaan kedua, balok 1 yang beratnya sekitar 200 gram pada ketinggian 30 cm, kedalaman lubang sekitar 0,4 cm atau 4 mili, dan balok kedua atau balok 100 gram pada ketinggian yang sama menghasilkan lubang 0,3. Hasil kesimpulan apa? Kesimpulan kami, semakin cepat benda yang dijatuhkan, semakin besar pula yang diberikan terhadap benda yang diuji. Oke. Dah.
semakin cepat benda yang dijatuhkan, ya, semakin cepat benda yang dijatuhkan dan semakin tinggi. Kita tadi mengukur kecepatan nggak? Siap tidak ya, tapi ini bisa menyimpulkan kalau semakin cepat semakin apa tadi? Semakin besar gaya. Ini Pak teman-teman, ketika benda dijatuhkan maka besar kecepatan. Nah, berarti dia dihubungkan dengan kecepatan tadi yang diutarakan hubungan dengan apa berarti? Kan tadi sempat berstatement kalau kecepatannya cepat, kok tahu kecepatannya cepat? Dilihat dari berat massa dari benda ini. oh berat massa. Selain itu apa? Oh jarak. Maksudnya jarak berarti apa ya kamu? Ketinggian. Oh ya, berarti jarak itu ketinggian. Oke. Itu tadi pemaparan dari kelompok 1 ya. Dia mau ditanyakan, dia disangkal. Tadi dari kelompok 1 tadi. Kenapa kecepatan bisa mempengaruhi gaya yang diberikan? Jarak lubang tadi. Iya. Karena kecepatan itu apa ya? Semakin besar kecepatan maka semakin apa ya? Maaf, ketika tadi kan 30 cm sama 50 cm itu kan sama tuh. Jadi kan nggak ada kecepatan yang dipengaruhi cepat atau lambatnya, itu kan Pak sama Pak gitu Pak, seimbang gitu kan Pak. Jadi kan nggak mempengaruhi Pak menurut saya Pak. Oh, orang kecepatan. Iya. Karena kan seimbang Pak kecepatannya Pak. Enggak sih, tingginya itu juga mempengaruhi juga mungkin. Yang kamu maksudkan itu kecepatan berapa dulu? 30 cm. 30 cm, di 30 cm dengan 50 Pak. 5, kayak ini kan beda ketinggian. Oh, beda ketinggian, Pak. Beda ketinggian. Berarti itu yang percepatan pertama berarti yang sama-sama 30 kan ya? Iya, 30. Berarti kalau ini yang beda. Oke, tadi hasil dari sini apa tadi yang percepatan pertama massa ya, massa. Ternyata massa pemukul mempengaruhi gaya ya. Terus yang kedua kesimpulannya kecepatan mempengaruhi gaya yang ditimbulkan. Kecepatannya dilihat dari ukuran lubang tadi. Oke, terima kasih. Itu ya poinnya. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tapi tadi ini kritis ya, nanti kita bahas bersama ya. Oke, kelompok 2 ayo langsung hasil percobaan mana? Bebas, ini apa sebisamu hasil pengamatan 1 menit, ayo silakan. Jadi kamu proses berpikirmu itu ditumpahkan tadi. Ini tadi kan udah membuat suatu analisis kalau jenis atau masa pemukul ternyata harus gaya, itu kesimpulan ini. Tapi kita nanti proses perbandingannya lanjut. Ayo cepat 1 menit. Lebih enak mana keliling hutan atau sains fisika? Karena ini membutuhkan proses apa berpikir. Jadi kamu harus berpikir. Jangan jadi robot. Jadi Bapak ingin kalau kamu jadi rimbawan harus bisa memecahkan lapangan. Jangan jadi robot menghafal semuanya dihafal. Malu Pak. Ayo lanjut. Apa hasil kesimpulanmu kesimpulan pertama? Langsung ke hasil kesimpulanmu. Jangan-jangan dia mukul pakai plastik lebih cepat. Jangan-jangan kita nggak tahu. Udah paling kita cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kesimpulan bulan pertama dari percobaan pertama langsung? Oh kesimpulan ya langsung. Sama hasil analisismu. Kesimpulannya massa pemukul mempengaruhi gaya yang didapatkan. Semakin berat massa pemukulannya, maka semakin besar juga gaya yang dapat dan sebaliknya.
Wah, sama dengan yang ini ya? Maksudnya kalau kamu menemukan yang lain, ungkapkan saja, nggak harus sama dengan kelompok sebelumnya. Kamu memang sama? Oh, oke, lanjut. Apalagi hasil analisismu? Temuanmu apa? Hasil penemuanmu dari percobaan ini? Dua, palu yang berjenis bahannya terbuat dari besi memiliki massa yang lebih besar, sehingga ketika bersentuhan dengan paku tersebut dapat lebih mudah masuk ke dalam bal kayu. Dua, batu bata memiliki massa yang lebih kecil daripada massa palu, sehingga ketika bersentuhan dengan paku membutuhkan waktu yang lebih lama. Barang ketiga, botol yang berjenis bahannya dari plastik memiliki massa yang sangat kecil, sehingga susah atau bahkan tidak bisa memberikan gaya pada paku. Yang kedua. Balok yang dijatuhkan dari ketinggian 50 cm memiliki lubang yang lebih dalam, karena semakin tinggi benda yang dijatuhkan akan semakin cepat pula benda yang jatuh dan lubang juga bakal dalam. Oh, berarti gitu ya. Kalau tinggi, semakin tinggi, kecepatannya juga tinggi, lubang dalam itu intinya. Oke, lanjut apa lagi intinya? Ya itu. Oke. Ada yang mau menyangka? Yang tadi poin yang pertama tadi massa ya, jenis bahan pemukul ngaruh juga ya. Terus apalagi yang ketiga tadi kecil-kecil tadi yang kecil. Oh, berbeda. Oh, dia menyimpulkan perbedaan jenis bahan mempengaruhi gaya pengaruhi juga. Oke, itu temuannya jenis bahan massa hampir mirip dengan satu. Oke, betul. Yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 3, 1 menit. Ayo. Hasil kesimpulan. Setelah kamu menganalisis dengan seksama, berpikir keras. Ayo, sebisamu. Ini dulu, nggak apa-apa. Ya. Ayo lanjut. Hasil kesimpulanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hasil pengamatan pertama, yaitu melalui palu besi memiliki waktu yang diperlukan 17,80 detik. Untuk botol plastik sulit untuk disentuh karena memiliki bahan dari plastik, dan untuk batu bata memiliki waktu yang diperlukan 24,6 detik. Untuk kesimpulannya, semakin besar sebuah massa yang disentuh, maka suatu benda dengan waktu yang cepat, maka semakin besar gaya yang dihasilkan. Oke, yang persoalan kedua. Untuk balok pertama dengan ketinggian 30 cm memiliki lubang 0,5 cm atau 5 mili. Untuk balok yang dengan ketinggiannya 50 memiliki lubang 0,2 cm atau 2 mili. Langsung hasil kesimpulanmu apa? Kesimpulannya, lebih dalam dari ketinggian 30 cm karena gaya yang dijatuhkan lebih besar. Jadi ketinggian atau menutup juga dipengaruhi hasil akhir. Oke. Terus. Untuk ketinggian balok dengan 30 cm dengan kedalaman lubang 0,5 atau 5 mili. Untuk balok kedua ukuran 30 dengan kedalaman 0,1 atau 1 mili. Kesimpulannya, hubungannya berbeda yang dimiliki
terdapat kecenderungan pada pergerakan benda sehingga memiliki perbedaan pada gaya yang dihasilkan. Waduh, kalimatnya ini sekali. Intinya apa itu? Intinya lebih ke gaya, Bang. Oke, ya paham. Oke, terima kasih. Ada yang mau menyangkal? Ya, oke, silakan duduk. Lanjut, 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus tadi ini kalimatnya, dia menghubungkannya bagus. Tinggi nanti diringkas lagi ya Mak, pengennya apa? Tapi bagus dia menyusun kalimatnya. Oke, lanjut yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan Ya, hasil laporan dari kami. bacakan bisa langsung. Jadi hasil dari pengamatan terhadap gaya yang diberikan dari palu, batu, dan botol. Jadi palu lebih cepat memberikan gaya kepada paku karena mempunyai massa yang berat dibanding dengan batu bata, botol, dan batu bata memiliki massa yang sedang, tetapi saat memukul paku, batu bata tersebut hancur karena massa paku lebih berat dari batu bata. Dan batu bata dan botol memiliki massa ringan, dan palu tidak dapat masuk ke dalam kayu karena botol tersebut dari plastik. Jadi massa pemukul yang lebih berat dari bahan yang digunakan, maka percobaan tersebut akan berhasil. Oke, dari massa dengan bahan yang momentum, yang percobaan 2. Percobaan yang kedua, jadi lebih dalam ketinggian yang dijatuhkan dari ketinggian 50 cm dan massa sebesar 200 gram. Karena jarak mempengaruhi kecepatan dan kecepatan mempengaruhi massa. Jika benda ditaruh lebih tinggi, maka gaya yang dihasilkan lebih besar. Oke, benda massa tinggi, gaya tinggi, kedalamannya besar. Oke, gaya besar. Jadi silakan duduk. Terakhir. Belum ada yang menemukan kalau palu dari plastik lebih cepat. LKBD-nya tulis nama ketua, nama anggota. Ya, mau saya nilai. Oke, percobaan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memberikan apa yang sudah kami amati dari pengalaman yang kami perbuatan. Untuk hasil percobaan yang pertama, alat batu palu besi waktu yang diperlukan 18 detik, dan untuk yang batu bata 35 detik, dan untuk yang botol plastik 15 detik, hanya menancap 1 cm saja. Oke, lanjut. Kesimpulannya, massa sangat mempengaruhi gaya yang dihasilkan. Ketika massa lebih besar, maka gaya yang dihasilkan lebih besar. Dan massa juga mempengaruhi gaya gravitasinya, karena ketika massa yang berat, maka gaya gravitasinya pun lebih cepat jatuh dan menghasilkan gaya yang lebih besar. Mantap ini sampai ke gaya gravitasi. Berarti kamu menghubungkan dengan konsep apa itu? Percepatan gravitasi. Wah, dia menghubungkan dengan konsep yang pernah dia gabungkan sebelumnya. SMP ya? SMA. Oh, SMP. Homeschooling. Oh, berarti dia sebelum masuk sini pernah SMA 1 tahun? Pernah. Oh, makanya tahu bisa menghubungkan. Enggak apa-apa, malah kamu lebih bisa kesimpulannya lebih kompleks. Oke, lanjut. Jadi menghubungkan ke percepatan gravitasi. Bagus, lanjut. Untuk percobaan yang kedua, untuk balok yang pertama dan ketinggian 30 cm, kedalaman lubang 1 cm, dan untuk balok yang kedua ketinggian 50 cm, kedalaman lubang yaitu 22 cm. Maka kesimpulannya adalah hubungannya sangat mempengaruhi
benda tersebut lebih cepat, dan ketika ukuran benda lebih kecil maka kecepatan benda tersebut lebih lambat. Dan untuk lebih dalam makanya lebih dalam ketinggian 50 cm, karena ketinggian mempengaruhi gaya, sehingga saat dijatuhkan di ketinggian yang lebih tinggi maka lubang yang dihasilkan lebih dalam. Oke, sangat lengkap ya penjelasannya. Oke, dibuka dengan suara menulis. Oke, terima kasih. Duduk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesimpulan yang telah kamu peroleh apa tadi? Dari percobaan pertama dulu. Masa yang lebih besar Masa lebih besar akan menghasilkan gaya yang lebih masa lebih besar akan menghasilkan gaya yang lebih besar. Terlihat kalau masa gaya yang dihasilkan itu terlihat dari apa? Kok bisa bilang seperti itu? lebih dalam Lebih dalam ininya ya, tembusnya ya. Oke, kalau pas percobaan 1 yang kamu mukul, kita urut dulu ya percobaan 1. Kesimpulan kamu apa percobaan 1 itu? Yang mukul-mukul itu? Yang mukul pakai batu, bata, pakai plastik, pakai palu. Apa kesimpulan kamu? kesimpulannya Pak, kalau misalnya menggunakan palu yang berbahan besi, maka paku lebih cepat tertancap. Lebih cepat tertancap besi dibanding ketika memakai botol plastik berbahan plastik, karena gaya yang diberikan oleh palu besi lebih besar Pak, Oke. dibandingkan gaya yang diberikan oleh botol plastik. Berarti kalau kamu mukul, dari kesimpulan itu, kalau kamu mukul palu itu yang kamu perhatikan itu gayanya, atau kalau saat kamu mukul palu ya? Oh, kita pilih dulu aja. Oke, kita lanjutkan lagi kesimpulan tadi. Kami juga sudah menyimpulkan tadi, Bapak tegaskan saja atau verifikasi yang kira-kira masih belum benar. Kalau kamu mukul tadi, mukul pakai balok tadi, intinya palu masanya tadi apa? Lebih besar palu, masanya gayanya lebih besar. Terus kalau kamu mukul itu
lebih cepat yang mana? Mukulnya itu ditarik cepat atau ditempelin biasa? Ditarik cepat. Ketika kamu hubungan dengan orang main karate, orang main pencak silat, itu mukulnya apa? Cepat. Supaya menghasilkan apa sih kalau nariknya cepat? Pukulan yang cepat. Kalau waktu tukang pukul itu, tukang kayu mukulnya pakai pukul itu, yang dia diperlukan itu apa? Gaya atau waktu sentuhnya? Nah, berarti kalau orang mukul palu paku dimasukkan ke kayu. Orang itu kalau mukul supaya paku itu bisa masuk dengan cepat, itu yang diperlukan gayanya atau gaya sentuh atau waktu sentuhnya? Berarti yang tukang perlukan tuh gaya atau waktu sentuh? Ingat, kalau waktu sentuhnya panjang, gayanya besar atau kecil? Ingat lagi, waktu kamu mukul badanmu, kalau kamu mukul badanmu cepat, gayanya besar atau kecil? Tapi waktu sentuhnya kecil. Yang tukang kayu perlukan untuk memukul itu gaya atau waktu sentuh? Gaya. Makanya kalau tukang kayu itu mukul, dia harus apa? Cepat. Dia gayanya besar. Paham ya? Oke, percobaan yang kedua, yang tadi untuk permasalahan kenapa mobil harus direm. Hubungan tadi antara kalau truk dengan sepeda motor lebih susah mana remnya? Truk. Kenapa? Masanya besar. Oke, dihubungkan dengan percobaan kamu yang tadi itu. Kalau ketinggiannya makin tinggi, dasarnya ini bekas kedalamannya makin dalam nggak? Kenapa kalau makin tinggi makin dalam? Tadi hasil kesimpulannya? Masanya, ketinggiannya. Kalau ketinggiannya makin tinggi, kecepatannya makin besar. Jadi itulah yang mengaruh. Kemudian yang kedua, ada yang massa 100 gram, ada yang 200 gram. Lebih dalam mana? Sama-sama ketinggiannya. Lebih dalam yang 100 atau yang 200? 100. Berarti massa berpengaruh nggak? Ketinggian berpengaruh nggak? Berarti kalau massa itu berpengaruh, ketinggian berpengaruh, karena ketinggian berpengaruhnya terhadap apa? Kecepatan. Kesimpulan kamu yang di akhir, coba lihat lagi LKPD-nya. Berarti kalau impuls itu dipengaruhi oleh apa tadi? Yang percobaan pertama? Gaya. Betul. Yang kedua? Apa? Yang waktu kamu mukul tadi? Waktu sentuh. Hubungannya tadi dari impuls betul tadi dipengaruhi oleh gaya dan waktu sentuh. Kalau gayanya besar, waktu sentuhnya cepat atau kecil. Oke, yang kedua, percobaan yang tadi yang bola massa balok dijatuhkan ke pasir ke plastisin. Kesimpulanmu apa? Momentum dipengaruhi oleh apa di situ? Massa, betul. Yang kedua, ketinggian atau kecepatan dalam hal ini. Berarti yang kedua kesimpulannya adalah momentum dipengaruhi oleh massa. Yang kedua, kecepatan. Semakin besar massa, semakin besar momentum dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Kalau massanya besar, kecepatannya makin besar, momentumnya makin besar. Paham ya sampai sini? Oke, terus untuk pertemuan selanjutnya kita nanti belajar mengenai hukum ketekalan momentum. Nah, sekarang tadi kesimpulan 1 sudah, kesimpulan 2 sudah. Sekarang impuls kamu tahu gaya sama waktu sentuh. Momentum itu tahu, kamu tadi massa sama kecepatan. Sekarang hubungan antara impuls dan momentum terakhir. Hubungannya apa? Impuls sama momentum. Perubahan dari momentum berdasarkan LKPD kamu. Tadi yang terakhir, coba dilihat lagi LKPD-nya. Yang terakhir. Kok bisa menjawab impuls itu perubahan momentumnya? Dilihat dari mana? Siap sih. Dilihat dari mana coba? Yang soal berapa? Yang analisis itu berapa di situ? Lihat LKPD-nya.
Coba terakhir, ada yang LKS ke berapa? LKPD ke berapa? LKPD ke nomor 8. Coba kami cek lagi analisis ke 8. Kalau makin tinggi, momentumnya makin besar nggak? Terus bekasnya di pasir itu makin dalam nggak? Berarti artinya makin besar momentum, impulsnya juga makin besar. Itu saja kesimpulannya. Tahu impuls itu ya dari kedalaman, ada gaya, ada waktu sentuh itu. Ini kan makin tinggi, katanya makin kecepatannya makin besar. Makin dalam nggak ketika jatuh ke bawah? Nah, dalam itu akibat dari gaya dan waktu sentuh. Kan ada perubahan momentum ini sebelum dijatuhkan. Terus nabrak, ada perubahan momentum di situ. Paham ya? Untuk minggu depan nanti tugasnya melanjutkan yang soal belum selesai. Terus pertemuan selanjutnya belajar tentang apa? Hukum ketekanan apa? Momentum. Oke, sampai sini kita dapat 3 apa? 3 materi. Satu apa? Jangan balik. Kedua, ketiga. Oke, sampai sini pertemuan selanjutnya untuk pengenalan momentum selanjutnya dituntaskan, kemudian nanti dikumpulkan. Ketua kelas mimpin doa penutupan. Tadi ditutup kelasnya. Kumpulkan bahan semuanya di tengah. Sambil berdoa ya, nanti tutupan. Duduk, siap, gerak. Makanya yang tegap. Siswa-siswi kelas 10C selesai laporan pembelajaran. Laporan diterima. Pimpin doa, kemudian bubarkan kelas. Bubarkan. Setelah melakukan pembelajaran, doa mulai. Selesai. Istirahat di tempat. Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan tempat.